dzikru nasabihi wa mauladihi wa maulidihi wa mansaihi wa mabda'i talabihi lil hadis. Terus saniki nggih mun lami ada film tentang Imam Bukhari. Ada juga banyak buku tentang Imam Bukhari. Mergi diyakini ulama ahli sunnah sadunya as-sahul kutub ba'da kitabillah. Sausé Quran itu paling otentik niku kitab sing dikumpulno kalian Imam Bukhari. Namanya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah al-Bukhari al-Jufi. Namanya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah al-Bukhari al-Jufi. Niku seangkatan kalian Imam Ahmad bin Hanbal luwih nom sithik. Seangkatan mbek sing aran Sahih Muslim. Sami-sami menangi Imam Waqi'. Terus Imam Waqi' niku guru bersamane Imam Syafi'i. Imam Syafi'i angkatan awal. Terus junior berikutnya kemudian lahir golongan Imam Bukhari, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Muslim. Ini rungokno tenan. Kenapa hadis itu begitu penting? Karena setiap kebenaran sejati itu rata-rata tiyang ngeklaim qala Rasulullah. Muni qala Rasulullah itu sensitif banget. Ima dekne iku wong saleh, kepengin semua prilakune istinad bergantungan ambek panduane Kanjeng Nabi. Wa imma dekne pancen ngerti nak pendapatnya salah untuk menteror pendengar, dekne mengatasnamakan Kanjeng Nabi. Itu sama-sama bahaya. Sama-sama bahayanya adalah orang soleh yang yakin dalam satu dua kebenaran muni qala Rasulullah, ternyata Nabi tidak mendengar, tetap dia pendusta. Dan ancamannya adalah mangkadzdzaba aliyya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan. Orang yang dengan sengaja bohong mengatasnamakan saya dawuh Nabi, berarti padha karo tempat satu kursi, ngemesan satu kursi, falyatabawa maq'adahu, dia menyediakan tempat duduknya di nirung tenan, terutama sing khusyuk-khusyuk sing soleh-soleh. Jarene Imam Muslim temu Qadimah Sahih Muslim, lam naras solihin akdzaba minhum fil hadis. Saya tidak pernah melihat orang soleh bohong sebohong mereka kalau saat ngendikan ngutip hadis. Ane hati-hati dadi wong saleh, perkarane dadi wong saleh ku sithik-sithik mesti ngistinatno ning Kanjeng Nabi. Kadang niku saking bodhone. Mergo nak Nabi ra dawuh tenan senajan to ku barang apik, kemungkinane iku ana kebodohan massal. Dan itu ngeri. Misalnya ini contoh paling gampang. Ada orang soleh yang saking yakinnya pentingnya tarawih, terus dia nggawe hadis atau mengira itu hadis. Lo bayangin maling nggawe hadis atau mengira itu hadis. Karena kadang orang soleh itu niat dia hadis, mengira itu hadis. Wong kadang yuk budune ra karuan. Terus dia cerita, kata Rasulullah, orang yang sholat tarawih di hari pertama ganjaran kok Nabi Adam, kedua kok Nabi Idris, sampai kentekan Nabi selawe. Ke tanggal selawe itu Nabi terakhir, padahal Nabi yang wajib diapa lo mau selawe, padahal jangan tarawih 6 likur. Boleh Nabi limongkas berarti dia nego. Itu nyata. Kemudian ahli hadis sepakat dan ahli tarikh juga sepakat hadis itu pasti palsu. Karena Nabi tidak mungkin melafadzkan kata tarawih. Satu, bahwa istilah tarawih itu dimulai dari Sayyidina Umar. Karena pendiri tarawih dengan cara seperti itu adalah Sayyidina Umar. Nabi buatan menangi. Sehingga bahasa tarawih saja itu sudah salah kalau itu dilafadzkan Nabi. Tidak mungkin maksudnya salah. Kedua, zaman Nabi Sugeng nak ngendikan pokoknya mangkoma Ramadan imanan wahtisaban. Kalau tarawih jelas hendak. Apalagi di hadis-hadis sahih Nabi pernah ke masjid
itikaf, kemudian diikuti orang banyak hari 1, 2, 3, 4, bareng ngerti diikuti orang banyak, kemudian Nabi tidak pernah keluar. Ketika jamaah di masjid menunggu Nabi, Nabi berikutnya ngendikan, saya tahu kalian menunggu saya, tapi saya tidak keluar sengaja supaya saya tidak mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Kalau saya ke masjid terus qiyamul lail dan jadi imam, maka kamu mengira wajib. Dengan kenyataan hadis sahih seperti itu, orang akan mudah menvonis kalau hadis yang dianggap hadis tarawih 1, 2, 3, 4 sampai 30 fadilahnya seperti itu diyakini tidak benar. Meskipun targhib fitarawih menyemangatkan orang tarawih itu bagus, tapi orang perlu maksa atau mengatasnamakan itu hadis kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu masalah paling sensitif ila yaumil qiyamah. Ana wong nganti berbendera hitam, nanti berserban hitam-hitam, itu ya apik. Tapi kadang-kadang setiap orang itu mentautkan diri, mirip-miripno gambarane Nabi, soben pasukan pilihanku itu tahta royatin sauda, di bawah bendera sing hitam. Terus orang mentaut-tautkan diri, mirip-mirip seperti itu. Itu yang jadi perdebatan ahli hadis. Ketika ada riwayat itu arahnya kayak apa? Di tiap orang mesti mengklaim itu sangka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu pancen angel tenan. Makanya pertama Imam Bukhari kecil neliti hadis. Itu mulai umur 10 tahun. Nggih kula waca biografi. Kenapa begitu penting figur Imam Bukhari? Dekne niku mulai alim hadis. Niku alime dimulai dari kitabul jarhi wa ta'dil. Jarhun maknane nyatoni, wa ta'dil maknane meluruskan. Salahna wong khusyuk saleh. Imam Bukhari percaya dekne khusyuk saleh, tapi nek ngriwayatno hadis dites. Misalnya kon lafat telu, kok bar iku 1 jam lagi rubah, berarti ora kena diambil hadis mergo lalinan. Saleh tapi napa? Lalinan. Atau dia soleh ilingan tapi ora tahu ngaji hadis minimal 10 tahun, ya ora tintel be Imam Bukhari. Tidak ahlinya, pasti ngawur dia. Sehingga Imam Bukhari masyhur mensyaratkan rawi yang boleh meriwayatkan hadis itu harus al-luqi wal muasyarah. Dia ketemu sama gurunya dan lama berkawan. Sehingga suatu saat Imam Bukhari pernah ada orang ahli ibadah, soleh, alim, latih, apalan kena tintel. Pas Imam Bukhari kesana itu nyelok khimar, manyen contohnya khimar. Cuma biasanya kayak Jawa itu khimar diganti pitik. Ya contohnya pasti khimar. Khimar itu bedal. Terus wongnya itu pura-pura seakan-akan menggenggam seikat rumput. Sak atau kantong sak, tapi bukan kantong sak nih. Saya juga ada Korea orang itu sak. Nah itu kayak tiblun itu semacam apa nih? Dedak. Seakan-akan tuh. Gara-gara ngoten terus khimar itu teko. Bareng teko dicekel. Imam Bukhari tanya, ya Syekh, apa di tempat itu memang di wadah itu betul ada tiblun, ada dedak? Ora aja. Mau aku bodoni khimar ben teko. Langsung Imam Bukhari boleh boyong. Kenapa gak jupuk hadis ke orang itu gak pernah bohong, tapi tahu bodoh nih khimar, gak enak. Cuma lagi Jawa nyontokno iku pitik dari Imam Bukhari, ana guru Imam Bukhari ngukur pitik seakan-akan gedang jagung, terus pitike moro terus dicek. Tapi ajane contohnya iku khimar. Muga gurune iku ora ndek pitik, tapi ngene ke Jawa iku nyontokno khimar digengkin apa? Pitik. Jadi kalau kue serah bakal jadi rawi, BPKB utang bodoh. Imam Bukhari ku wong bodoh ni khimar ya darani. Bodoh ni artinya gugur jadi rawi. Mbok bodoh ni, bodoh ni pitik. Soalnya kalau kue bodoh ni lele, mbok rumah fahane saya. Sebelum para petidol, wah itu bodoh ni. Dari Imam Bukhari apa? Bodoh ni. Mana buka wekno
bareng cek cilik bayine mbok pisahno mbek ibuke benang anak menawa bodoni jare mabore. Mereka memisahkan anak ambek napa wong tuwa. Sawangane ramah di rumah jebule komersial ya cari mabore. Bodoni kenapa? Jadi apa? Makanya rawi terbaik dalam hadis itu rawi sing dipilih Imam Bukhari. Kalau Imam Bukhari mengatakan orang itu adil, berarti luar biasa. Mereka nak wong saleh problemnya itu lalinan. Nomor loro itu gampang barang apik. Jadi wong saleh itu ya ada penyakit. Nggak barang apik, sawangane didhawuhne kok Kanjeng Nabi terus nurut. Padahal barang apik itu rasa kok Kanjeng. Makanya dalam ahli hadis ini unik ahli hadis. Kowe nak nglakoni barang apik, iku ora oleh yakin iku kok Nabi. Pokoknya yakin Nabi ku setuju. Tapi ora usah muni kala Rasulullah. Mergo nak muni kala Rasulullah, engko Nabi ku kepalsu kabeh hadis. Misalnya ngaten. Kalau ditamu tak suguhi gedang goreng ambek kopi. Bareng tamu wis mangan gedang goreng, mangan kopi. Kala Rasulullah sapa sing nyuguhi kopi mbek gedang goreng. Kan yo aneh Nabi kok ngendikan kopi mbek gedang goreng. Ku Nabi pirsa kondi ana kopi mbek gedang goreng. Yo mau kita nglakoni iku berdasar hadis umum, mangkana yuminu billah wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Tapi ora usah muni sapa sing nyuguhi kopi, nyuguhi gedang goreng ning tamu ngene-ngene. Lah wong saleh dhisik ku sampean kebodhon nganti sawangane Nabi ku ngomentari mbako, ngomentari akhire wong kan ra ngandel. Sok Nabi ngomentari mbako. Nabi ora tau pirsa rokok gedang garam kan wong curiga kok nganti tok. Sehingga hadis tentang harame rokok tok bako bolu seton. Adi hadisnya curiga. Masa Nabi komentari. Jadi itu ciri khas ahli hadis. Pemenang riwayat-riwayat yang berlebihan dari rokok itu ya setan. Kau pasti usir pangeran kau swarga itu setan ke pelayu-pelayu. Nanti kepuyoh lah kepuyoh itu jadi bagus. Ya kayak kiai sekarang rokok nganti duwe tareh ngoten. Kula nate ketemu Ki Sepuh senane ngedar roh harame rokok nu ngantos. Ajinan pirsa Gus ngene mereka takoki. Kala pas swarga ra elek. Lah kok elek? Tau duwe iki setan. Wong penduduk swarga ora ngono kok malah tau duwe ya apa? Setan. Dene kok iya Gus ketok iki kok kadung. Jenengan sing cerita dari setane sing apa? Yo. Dadi macam-macam. Jadi ilmu hadis itu unik. Barang bener lah. Nak Nabi ra ngendikan tetep ra oleh meninggal. Misalnya tarawih wak barang apik, tapi kira oleh ngendikan Nabi ngendikan nak tarawih hikmah ngene-ngene ra oleh. Kalau kita tarawih niati, tarawih itu masuk kategori qiyamul lail. Tapi kira oleh muni Nabi ngendikan tarawih karena bahasa tarawih itu dicetuskan oleh Sayyidina Umar. Bujlimet nang ilmu hadis bujlimet.